Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kita matan takrib atau matan Abi Suja. Ini hal-hal yang diharamkan kepada orang yang berjunub. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa yuhramu 'alal junubi khamsatu asya'a. Dan haram kepada orang yang berjunub oleh apa haram? Khamsatu, oleh 5 perkara. Ada 5 hal yang haram dilakukan oleh seseorang yang berjunub, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi ini berjunub itu dinamakan hadas pertengahan, hadas ausat. Nah, kalau haid dan nifas kemarin dinamakan hadas akbar. Yang mana aja 5? Yang pertama as-salatu. Yang pertama tidak boleh dilakukan oleh orang yang berjunub, yaitu salat. Salat di sini baik salat fardu atau salat sunnah, bahkan masuk ke dalamnya sujud tilawah nggak boleh, sujud syukur nggak boleh, kemudian nggak boleh juga khutbah Jumat, karena semua itu disamakan dengan salat. Kemudian yang kedua qiraatul Quran. Tidak boleh juga dilakukan oleh orang berjunub baca Quran. Sebagaimana kemarin baca itu maksudnya ada bunyinya, ada dilafadzkan dengan mulut. Itu yang tidak boleh. Adapun dalam hati boleh. Nah, adapun membaca zikir-zikir Al-Quran. Ada ayat-ayat Quran yang sudah menjadi zikir atau doa, itu boleh dibaca dengan syarat tidak meniatkan sebagai Quran, tapi meniatkan sebagai zikir atau tidak niat, boleh. Nah, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, doa naik kendaraan, bismillahi majreha. Nah, itu boleh dibaca dengan tidak niat Quran. Kemudian wamassul mushafi wa hamluhu, menyentuh Quran, mushaf, menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawanya mushaf. Jadi nggak boleh menyentuh Quran dengan bagian anggota badan manapun, bukan hanya dengan telapak tangan. Nggak boleh juga membawa Quran bagi orang yang berjunub. Jadi menyentuh Quran itu nggak mesti ayat yang ada dalam Quran. Ayat-ayat Quran dimanapun tertulis tetap nggak boleh disentuh oleh orang yang berjunub bila Quran itu ditulis dengan tujuan untuk diajarkan, untuk belajar. Beda lagi kalau ada tulisan Quran di duit misalkan, atau di pakaian, karena itu bukan untuk belajar. Ketika itu boleh disentuh. Ya, membawa Quran juga nggak boleh kecuali dalam kumpulan benda-benda yang lain. Kita pengen memindahkan buku misalkan, di antara kawanan buku ada Qurannya, ketika itu boleh. Wat tawafu, dan yang tidak boleh juga tawaf, baik tawaf fardu ataupun tawaf sunnah. Sebagaimana dalil kemarin, karena tawaf itu umpama sholat, cuma bedanya dalam tawaf boleh berbicara. Wal lubusu fil masjid, dan menetap dalam masjid. Jadi orang berjunub itu tidak boleh menetap dalam masjid. Adapun lewat doang boleh, maksud lewat, masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain, itu boleh. Adapun menetap di dalamnya enggak boleh. Mondar-mondir dalam masjid juga tidak boleh bagi orang yang berjunub. Kecuali karena darurat, misalkan tidur dalam masjid, tiba-tiba berjunub, mau keluar takut. Nah, ketika itu boleh menetap dalam masjid. Ada juga kalau Imam Ahmad bin Hambal, beliau menyatakan boleh orang yang berjunub menetap dalam masjid apabila dia wudhu dulu walaupun belum mandi. Dalam mazhab Syafi'i juga ada ulama yang membolehkan orang yang berjunub tinggal dalam masjid. Antara lain yaitu Imam Al-Mazani. Imam Mazni itu dalam mazhab Syafi'i. Begitu dalam kitab Al-Bajuri. Kemudian wa yahrumu 'alal muhdisi salah satu asya'a, dan haram kepada orang yang berhadas oleh 3 perkara. Jadi yang berhadas di sini maksudnya hadas kecil. Orang buang angin misalkan, atau
habis dari kamar mandi, buang hajat, itu jadi orang itu berhadas kecil. Orang yang berhadas kecil haram melakukan 3 hal. Yang pertama as-salatu, salat. Nggak boleh salat wajib, salat sunat, termasuk salat jenazah juga nggak boleh. Termasuk juga sujud syukur, sujud tilawah, khutbah Jumat juga nggak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas kecil. Wat tawafu, dan tawaf, nggak boleh juga tawaf. Sama alasannya seperti di atas. Wa masul mushafi wa hamluhu, menyentuh Quran dan membawanya Quran. Jadi orang yang tidak berwudu itu nggak boleh nyentuh Quran, nggak boleh membawa Quran. Adapun baca Quran boleh. Jadi mungkin singkatnya seperti itu tentang hal-hal yang diharamkan kepada orang yang berjunub dan yang diharamkan kepada orang yang berhadas. Yang Arabnya biasa waw istinaf yahrumu fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah. Dia yahrumu merafa'kan fa'il. Kita cari fa'ilnya ala huruf jar, junubi majrur dengan ala tanda jar kasrah. Alal junubi muta'ala kepada yahrum, haram kepada siapa haram? Kepada orang yang berjunub oleh apa haram? Khamsatu fa'il yahrumu. Fa'il marfu' tanda rafa' dhammah, mudhaf khamsatu asya'a mudhaf ilaih. Hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar patah karena isim ghairu munsharif, yaitu dengan ta'anis alif mamdudah a. As-salatu badal ba'an mingkul, salatu badal kepada khamsatu, badal ikut mubdal men, badal kepada marfu tanda rafa' dhammah. Kemudian waw ratah qiraatu atah kepada as-salatu, mudhaf qiraatul qur'ani mudhaf ilaih, dan seterusnya sama semuanya. Kita lihat dalil-dalilnya ya. Nah, dalilnya ini ada angka 2, coba kita lihat di 2 ini. Kenapa orang yang berjunub nggak boleh tinggal di masjid? Firman Allah Ta'ala, la taqrabus shalah wa antum sukara, janganlah engkau mendekati salat padahal kamu itu sedang mabuk. Orang mabuk nggak boleh salat. Hatta ta'lamu ma taqulun, hingga engkau ketahui apa yang engkau katakan. Wala junuban. Nah, wala junuban kita antah kepada wa antum sukara, janganlah engkau mendekati salat padahal engkau berjunub. Ya, maksud mendekati salat untuk orang yang berjunub yaitu mendekati tempat salat. Illa abiri sabil, kecuali cuma melewati jalan. Hatta taghtasilu, hingga kalian mandi. Surat An-Nisa. Fal muradu bis salati huna mawadhi'uha. Yang dimaksud dengan salat dalam ayat tersebut yaitu tempat-tempatnya salat. Li'annal ubura la yakunu fi shalah, karena lalu atau lewat itu enggak ada ayat dalam salat. Sedangkan Allah menyatakan illa abiri sabil, kecuali orang yang melewati jalan. Melewati jalan enggak ada dalam salat, berarti melewati jalan maksudnya menuju tempat salat. Ya. Kalau melewati tempat salat aja enggak boleh bagi orang yang berjunub, apalagi salatnya. Kemudian rawa Muslim, telah meriwayatkan oleh Imam Muslim wa ghairuhu, dan lainnya Imam Muslim, an Ibnu Umar, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata ianya Ibnu Umar, ini sami'tu Rasulullah, sungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi berkata, la tuqbalu salatun bighairi wudu bighairi tahurin, tidak akan diterima satu salat dengan tanpa suci. Orang yang berjunub itu tidak bersuci. Jadi hadis ini masuk kepada orang yang berhadas dan juga orang yang berjunub. Ya, kemudian orang yang tanpa wudu nggak boleh sholat. Dalilnya la yakbalullahu, tidak menerima oleh Allah akan sholat salah satu kamu idza ahdasa, bila berhadas ia, hatta yatawaddoa, hingga wudu ia. Jadi jelas dalilnya semuanya. Kemudian ada tambahan, diharamkan meletakkan sesuatu di atas Quran. Jadi atas Quran itu kita nggak boleh menaruh benda lain. Khubzin dalam kitab Bajuri seperti khubzi, menaruh roti misalkan di atas Quran. Pemilihin menaruh garam atau benda-benda lain yang menunjukkan kepada melecehkan Quran itu nggak boleh. Nah, adapun menaruh kitab-kitab yang lain boleh, cuma kurang baik. Ketika kita menyusun kitab dalam rak buku, hendaklah Al-Quran itu di atas kitab-kitab yang lain. Kalau dalam kitab Bajuri, makruh menuliskan Quran di atas loteng-loteng dan dinding-dinding. Sekalipun pada dinding masjid. Ya.
Kalau dalam kitab Bajuri menuliskan Quran pada dinding masjid juga dimakruhkan. Begitulah. Hukum buang angin dalam masjid itu khilaf aula, di bawah makruh. Wa ikhrajur rihi fihi khilaful aula. Mengeluarkan angin, buang angin dalam masjid itu kurang baik. Walaupun ya maksudnya enggak sampai makruh sih, di bawah makruh. Cuma khilaful aula, yang utama di luar masjid. Nah, jadi ada kurang baiknya. Mungkin itu saja. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Walhamdulillahirabbil alamin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.